Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Di video kali ini kita akan lanjut ke materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat, memahami sifat-sifat operasi pembagian pada bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimanakah hubungan antara perkalian dengan penjumlahan? Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A kali B diartikan sebagai penjumlahan B sebanyak A kali, atau dapat dirumuskan A kali B sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A kali. Nah, itu adalah pengertian dari perkalian bilangan bulat. Nah, silakan perhatikan contoh soal berikut. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukanlah tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, kita perhatikan ini ada suatu bangunan yang terdiri dari 5 lantai. Kita akan menghitung tinggi dari lantai pertama sampai dengan lantai kelima jika satu lantai itu tingginya adalah 6 meter. Nah, di soal ini kita bisa gunakan yang namanya konsep perkalian bilangan bulat. Nah, dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6. Kenapa 5 kali 6? Karena lantainya ada 5 dan tinggi setiap lantai 6 meter. Maka 5 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Angka 6-nya ada sebanyak 5 kali. Sehingga hasil 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan, bisa anak-anak perhatikan di sini, dari angka 0 sampai dengan 30. Dia dikali 5 dikali 6 berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sehingga hasilnya sama dengan 30. Untuk soal yang nomor 2, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan apabila potongan dan bunga bank diabaikan. Nah, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 7 dikali 500.000 sama dengan 3.500.000. Jadi, banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Nah, perkalian 7 kali 500.000 pada garis bilangan bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini dikalikan dia dengan 1.000, artinya di sini 500.000, 1 juta, 1.500.000, 2 juta, dan seterusnya. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan contoh soal yang nomor 2.
Kita lanjut ke sifat operasi perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama, tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B juga bilangan bulat. Contohnya, negatif 7 dikali 8 sama dengan negatif 63. Nah, di sini negatif 7, 8, dan negatif 63 itu merupakan bilangan bulat. Negatif 9 dikali negatif 12 sama dengan 108. Negatif 9, negatif 12, dan 108 juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua, perkalian bilangan dengan 0, misalkan ada bilangan bulat A dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0 dikali A, sama dengan 0. Contoh, 12 kali 0 sama dengan 0, negatif 32 dikali 0 juga sama dengan 0. Nah, di sini hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 sama dengan 0. Sifat yang ketiga, identitas perkalian. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya, 15 dikali 1 sama dengan 1 dikali 15 sama dengan 15. Contoh yang kedua, negatif 26 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 26 sama dengan negatif 26. Nah, catatan yang penting, setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Selanjutnya, jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat yang keempat, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Nah, sama dengan sifat komutatif pada penjumlahan, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran posisi. Sifat yang kelima, sifat asosiatif. Dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Atau sifat pengelompokan. Sifat yang keenam, berlaku dia sifat distributif. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah A kali C sama dengan A kali B tambah C. Ini dapat dari mana? A kali B tambah A kali C. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Dari mana dapatnya? Perkalian ke dalam ya. A kali B kali A kali C. Ya kan? Ini dikurangkan. Nah, itulah sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan. Nah, perhatikan tabel berikut. Kita akan melakukan pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Jika diketahui nilai A, B, dan C, kita akan melengkapi tabel dan mencari nilai-nilai yang belum diketahui. Nah, untuk kolom yang pertama, A kali B. Nah, berarti di sini diketahui A-nya 1, B-nya 5. Maka A kali B sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Next, B kali A. B-nya 5, A-nya 1. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Next, nah A kali B kali C ini kan ada tanda dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. A kali B-nya sudah diperoleh tadi nilainya 5. Berarti 5 dikalikan dia dengan C. C-nya 4 sama dengan 20. Next, B kali C, 5 kali 4 sama dengan 20. A kali B kali C. A-nya 1, B kali C-nya 20, berarti hasilnya sama dengan 20. Nah, dari nomor 1 ini kita lihat, untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5 kali 1. Sifat yang asosiatif, A kali B kali C, 20 sama dengan 20. Maka untuk nomor 1 dia berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Begitu juga untuk soal yang nomor 2. Di sini kita lihat nilai dari A kali B sama dengan B kali A, yaitu sama-sama negatif 12. Kemudian A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Nilainya sama dengan 36. Oke, lanjut. Kita akan melakukan pengecekan sifat distributif. Nah, perhatikan contoh soalnya di sini. B tambah C, 5 tambah 4, 9. A kali B tambah C, 1 kali 9 sama dengan 9. A kali B, 1 kali 5 sama dengan 5. A kali C, 1 kali 4 sama dengan 4.
Dan A kali B tambah A kali C-nya sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Yang kita cek di sini. Ya kan? 9 sama dengan 9. Next, untuk yang distributif, silakan diperhatikan. Nah, nilai dari A kali dalam kurung B kurang C akan sama dengan A kali B kurang A kali C, yaitu nilainya sama-sama 1. Nah, nanti anak-anak Miss semua silakan lengkapi tabel yang belum berisi. Oke, kita lanjut. Perkalian dua bilangan bulat yang tidak nol. Nah, perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol bilangan berikut. Nah, perhatikan ini ada tabel. Kan tabel bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasilnya. Nah, di sini keterangannya. Untuk tanda positif itu artinya bilangan bulat positif dan yang bertanda negatif bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, itu adalah perkalian dua bilangan bulat yang tidak nol, ya. Perhatikan contoh soal cerita berikut. Dalam suatu kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, peserta mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor 0 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Andi menjawab 35 soal dan yang dijawab benar 28 soal, skor yang diperoleh Andi adalah, nah sekarang kita buat dulu hal-hal yang diketahui di soal. Soal yang dijawab ada 35. Kemudian soal yang tidak dijawab, jumlah soal dikurangi dengan soal yang dijawab, berarti 40 dikurang 35 sama dengan 5. Soal yang dijawab benar ada 28 soal, soal yang dijawab salah berarti 35 dikurang jawaban yang benar, 28 sama dengan 7. Sehingga untuk mencari skor, 4 dikali banyak soal yang benar, ditambah negatif 2 dikali banyak soal yang salah, ditambah 0 dikali soal yang tidak terjawab. Sama dengan 4 dikali soal yang benar 28, tambah negatif 2 dikali soal yang salahnya 7, ditambah 0 dikali 5. 4 dikali 28, 112, ditambah negatif 2 kali 7, negatif 14 ya, ditambah 0. Sehingga skor yang diperoleh Andi adalah 98. Pembagian bilangan bulat. Nah, apa hubungan antara pembagian dan perkalian? Nah, pembagian itu adalah inverse atau kebalikan dari perkalian. Nah, secara umum, jika diketahui A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka nanti jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau, jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A dengan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana urutan pengerjaan pada operasi bilangan bulat? Nah, di sini perhatikan ada segitiga Kupakabataku, ya. Nah, ku ini merupakan singkatan dari tanda kurung, pa merupakan pangkat, ka, ba itu artinya kali dan bagi. Selanjutnya, taku tambah atau kurang. Nah, kita pengerjaan operasi itu sesuai dengan segitiga ini ya. Kita mulai dari atas itu ya. Dimulai dari yang ada tanda kurung, kemudian ke pangkat. Nah, untuk kali dan bagi dia ini seimbang atau setara. Begitu juga dengan tambah atau kurang, ya kan? Nah, kita lanjut, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, karena di sini ada tanda kurung, kita kerjakan dulu sesuai dengan aturan urutannya ini ya.
Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 6 tambah 2, 8, kalikan dengan 4, sama dengan 32. Yang kedua, apabila dalam soal ada operasi perpangkatan atau bilangan berpangkat, kita kerjakan dulu yang bilangan berpangkatnya nih. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Berarti negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Soal yang ketiga. 2 ditambah 3 kali 4. Nah, ini udah termasuk operasi campuran. Ada penjumlahan atau tambah, ada perkalian. Nah, sesuai dengan aturannya, kita kerjakan dulu yang di bagian atas ini adalah kali atau bagi. Berarti kita kerjakan dulu 3 dikali 4, 12, ya kan? Berarti 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh soal yang keempat. 48 bagi 2 kali 3. Nah, bagaimana apabila pembagian dan perkalian digabungkan? Kita kerjakan dia dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Berarti 48 bagi 2, 24. Dikalikan dia dengan 3, sama dengan 72. Lanjut soal yang kelima. 3 kurang 5 tambah 3 kurang 2 tambah 5 kurang 4. Di sini ada kurang tambah kali. Nah, tetap kita kerjakan dulu yang perkalian. 5 kali 4, 20. Kemudian kita kerjakan dari kiri. 3 kurang 2, 1. Tambah 20 sama dengan 21. Soal yang keenam. 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang pembagian, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 4 bagi 2, 2. 5 kali 4, 20. Berarti 3 tambah 2 kurang 20 sama dengan, kita kerjakan dari kiri. 3 tambah 2, 5 kurang 20 sama dengan negatif 15. Nah, itulah dia cara mengoperasikan bilangan pada operasi campuran. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa pelajari materi yang sudah kita bahas hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.